Hai guys, welcome back. Ini udah bulan Agustus. Sumpah cepet banget tahun ini. Nggak berasa karena ya di rumah aja gitu loh. By the way, ini setnya beda karena gue nggak lagi di rumah. So, berhubung ini udah Agustus, gue bakal kasih tahu produk apa aja yang gue suka di bulan Juli. So, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke produk yang pertama. Nah, yang pertama gue punya moisturizer dari Pixi. Ini Pixi Wear Aqua Brightening Moisturizer. Kayak gini botolnya. Buat gambar jelasnya gue akan taruh mungkin di sini gitu. Pertama, alasan gue beli moisturizer ini tuh karena harganya itu cukup murah ya. Gue kebetulan moisturizer gue yang kemarin tuh yang dari For Skin Sake lagi habis, dan selama quarantine ini budget untuk skincare gue semakin turun. Jadi gue mencari sebisa mungkin mencari skincare yang murah tapi bagus gitu. Dan kemarin sempat lihat reviewnya Suhai Salim tentang si Pixi ini, jadi tertarik pengen cobain gitu loh. Yang gue suka dari dia tuh teksturnya ringan banget, terus gampang banget diratain, dan ngeresapnya tuh cepet banget. Tuh kalian bisa lihat dia langsung begitu digosok tuh langsung berubah jadi air gitu, dan kayak meninggalkan efek kulit yang glowing gitu loh. Jadi katanya sih ini bisa dijadiin primer juga untuk makeup gitu. Coba bisa kelihatan gak ya perbedaannya? Jadi kayak lebih punya glow gitu, nggak tahu dia kelihatan apa nggak di kamera. Pokoknya itu yang gue rasakan di muka gue. Udah gitu, moisturizer yang ini tuh dia mengandung sunscreen gitu, jadi lebih cocok dipakai di pagi hari daripada di malam hari. Setahu gue dia itu nggak ngeluarin moisturizer yang buat malam gitu. Cuma dia ada ngeluarin sleeping mask, setahu gue sih, dari Pixi. Jadi buat kalian yang mau cari moisturizer murah, boleh banget cobain si Pixi ini. Dan dia packagingnya tuh beneran kaca gitu ya, meskipun tutupnya tuh agak plastik gitu. Dan untuk harga sekitar berapa ya, 20 atau 30 ribuan kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak salah 30 ribuan sih. Ya cukup worth it sih. Lanjut ke produk yang kedua setelah moisturizer untuk pagi tadi. Sekarang gue mengganti moisturizer untuk malam hari. Nah, ini tuh udah ada gue pakai di video gue sebelum ini. Ini dari Bio Oil yang gel kulit kering. Ukuran yang paling kecil yang 50 ml. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 60 ribuan sampai 70 ribuan gitu. Gue beli yang 50 ml karena pengen coba dulu, karena takut gitu. Udah gitu teksturnya itu kayak Vaseline, pokoknya kayak gel Vaseline, cuma lebih cair dikit gitu sih. Dan biasa gue pakai tuh digosok-gosok dulu di tangan. Terus pas digosok-gosok di tangan tuh dia udah berubah jadi oil gitu, udah nggak kelihatan lagi, baru di-apply. Setelah itu udah dipakai buat tidur, enak banget. Nah, kurangnya dia ini kalau dipakai di siang hari terlalu berat gitu. Jadi gue hanya menyarankan untuk dipakainya di malam hari. Udah gitu produk ini tuh nggak ada baunya gitu. Ada sih baunya kayak bau-bau ya khas bio oil lah. Kalau misalnya kalian udah cobain bio oil yang tetes itu udah pasti tahu baunya kayak gimana. Udah gitu efeknya di gua tuh kayak dia bikin jerawat gua cepet hilang bekasnya. Udah gitu jerawat-jerawat yang lagi mau keluar yang udah ada kayak matanya itu kayak lebih cepet sembuh. Dan yang terakhir tuh efeknya dia kayak memberi kesan pori-pori gua lebih kecil gitu setelah gua pakai si produk ini. Dan yang paling gue suka karena awal beli ini tuh takut karena dia terlalu greasy atau terlalu lembab banget, jadinya takutnya bikin kulit gue beruntusan, dan ternyata enggak gitu loh. Dan gue cocok. Mungkin kalau misalnya habis dan gue pengen cari moisturizer yang irit, karena misalnya dia dipakai dikit aja tuh udah cukup gitu, jadi irit banget. Udah gitu bagus, ngelembapin, nggak bikin jerawatan, nggak bikin beruntusan. Dan dia tuh produknya non-comedogenic, jadi teman-teman nggak perlu takut gitu, nggak kayak pakai Vaseline. Next, produk ketiga, gue punya produk dari Jepang. Ini namanya kalau nggak salah Kose Cosmeport gitu. Gue nggak tahu itu sebutnya bener atau enggak. Ini yang placenta mask. Gambarnya gue bakal taruh di sini, oke? Jadi pertama gue dibeliin, bukan gue sih sebenarnya, mama gue dibeliin tante gue oleh-oleh dari Jepang. Jadi dia beliin masker gitu, dan packagingnya menurut gue tuh agak gimana ya, agak bocor gitu loh. Jadi packagingnya tuh plastik gitu, dan ya kayak packaging tisu basah. Gue nggak suka, jadi gue pindahin ke ini packagingnya COSRX. Kebetulan sisa setengah gitu, jadi gue pindahin aja ke sini.
Dan syukurlah muat gitu, mungkin nggak kelihatan, mungkin nggak. Ya, sisa segitu, sisa berapa lembar, pokoknya sisa 5-10 lembar lagi. Kalau nggak salah dia tuh ada untuk sebulan, jadi ya ada 30 sheet mask gitu. Nah, si masker ini tuh mengandung AHA dan plasenta. AHA ini untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang berada di permukaan kulit kita. Sedangkan si plasenta ini dia membantu mencerahkan, terus dia menghilangkan bekas-bekas jerawat, flek hitam, dan mendorong supaya kulit kita itu memproduksi kolagen. Jadi ya turnover skin cell-nya itu lebih cepat gitu loh. Nah, efek yang gue rasakan setelah pakai masker itu, jadi kalau misalnya ada jerawat yang baru pecah, gue pakein masker ini tuh jadi dia regenerasinya tuh lebih cepat ketutup, terus bekasnya pun lebih cepat hilang. Udah gitu tekstur kulit yang biasa ada geradakan atau ya pokoknya peci-peci gitu di muka itu bisa hilang pakai ini. Satu lagi kekurangannya itu karena mungkin muka gue lebar banget gitu dan muka orang Jepang tuh kecil-kecil semua, maskernya tuh cuma nutup di bagian sini doang, jadi di ujung-ujung muka sini gue nggak ketutupan gitu. Mungkin buat kalian yang mukanya kecil bisa pakai masker ini gitu, tapi kalau yang mukanya besar mungkin gue akan merekomendasikan masker lain ke depannya, oke? Jadi ditunggu aja videonya. Next, setelah ngomongin si AHA, gue punya temennya si BHA. Ini dari Aloe BHA Skin Toner dari Benton yang begini. Sebenarnya gue udah punya produk ini tuh udah lama, tapi gue sempet stop dulu karena gue merasa kok kayak nggak ada manfaatnya gitu. Dan setelah kemarin gue sempet bersihin komedo di hidung gue, dan gue nggak ada kayak toner AHA BHA yang cocok karena yang lain tuh udah pada habis yang cocok. Terus sisa ini, jadi gue pakai ini aja gitu kan, daripada gue beli skincare baru. Dan ternyata dia memang ampuh banget untuk mencegah komedo itu balik lagi setelah diekstraksi. Jadi sekarang gue rutinin pakai ini supaya nggak geradakan lagi hidung gue dan nggak hitam-hitam lagi. Dan dia itu exfoliating toner sekaligus hydrating toner karena dia mengandung aloe juga. Udah gitu dia ada dari snail, apa sih namanya? Ya pokoknya dari snail. Ada hyaluronic acid juga. Jadi mungkin buat kalian yang baru mau cobain exfoliating toner, ini adalah rekomendasi exfoliating toner yang paling gentle menurut gue. Next, gue punya produk yang udah lama juga gue punya, sempat gue stop dan gue pakai lagi sekarang. Ini dari Oxy Ultimate Cleanser Oil and Acne Prone Skin. Jadi gue tuh udah punya sabun cuci muka ini semenjak 10 bulan lalu. Dan pertama kali beli tuh waktu di Thailand, waktu di Bangkok. Dan sempet pemakaiannya gue stop. Tapi kemarin tuh karena sabun cuci muka gue udah mau habis dan gua males mengeluarkan budget lagi untuk membeli sabun cuci muka yang baru gitu. Jadi gua pakai ini karena masih ada. Dan ternyata dia tuh bener-bener se-amazing itu dan gua lupa gitu loh. Sabunnya tuh pas dipakai tuh ada efek kayak cooling sensation-nya gitu karena dia tuh kalau nggak salah ada mentol atau ada apa gitu ya. Iya, dia ada mentolnya. Udah gitu dia tuh nggak ada rasa yang kering ketarik gitu setelah dibilas, dan rasanya tuh bersih banget. Mungkin karena dia dingin karena mentolnya tadi itu, jadi kita merasa kulit kita tuh bersih gitu ya. Cuma kayak agak keset gitu kulitnya, cuma nggak yang keset parah kering banget gitu sih, karena dia tuh ada seaweed extract dan olive oil yang memoisturize skinnya gitu loh. Terus dia juga punya klaim untuk mencegah produksi minyak berlebih di muka. Cuma gue nggak gitu merasakan karena ya kayak efeknya tuh sama-sama aja gitu loh. Setelah menjalankan aktivitas sehari-hari tuh kulit kita ya pasti memproduksi minyak ya segitu-segitu aja gitu loh. Jadi ini efek untuk mencegah memproduksi minyak berlebih tuh kayak ya nggak begitu works di gue. Udah gitu yang terakhir, gue juga baru sadar dia punya kandungan Centella asiatica, which is bagus banget buat menenangkan kulit yang lagi sensitif, yang lagi merah-merah, dan bagus juga untuk mengatasi jerawat. So buat kalian yang misalnya lagi cari sabun cuci muka, boleh cobain ini. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 70 atau 80 ribu gitu. Next, produk terakhir, ini produknya tuh agak random gitu, meskipun memang penting untuk di masa-masa sekarang ini. Di sini gue punya produk dari Nuvo.
antibacterial hand sanitizer with extra moisturizer yang wanginya Spring Nature, yang warna hijau pokoknya. Nah dia itu cepet banget nyerapnya, begitu di apply tuh langsung yang kering gitu dan ada efek dinginnya dikit seperti hand sanitizer pada umumnya. Udah gitu dia tuh nggak licin gitu dan wanginya tuh enak banget. Gue paling suka wanginya, menurut gue ini adalah hand sanitizer dengan wangi terbaik. Karena awalnya pas gue beli itu, gue nggak tahu wanginya tuh seenak itu gitu, dan pas gue pakai, gue kayak mencium, kok ini ada wangi enak banget, dari mana gitu. Asalnya gue cari-cari wanginya di sekitar gue, ternyata dari tangan gue sendiri gitu. Nah kurangnya bagi sebagian orang, karena teman gue juga udah cobain si ini, katanya produk ini tuh agak lengket gitu setelah dipakai. Cuma gue nggak gitu ngerasain karena ya mungkin nggak gitu ganggu kali di gue gitu ya. Oke, segitu aja guys barang-barang yang gue suka di bulan Juli. Semoga gue bisa rajin upload monthly favorites, karena terakhir gue buat monthly favorites itu sekitar ya beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah 10 atau 9 bulan yang lalu. Semoga videonya bermanfaat buat kalian yang lagi cari produk baru atau lagi mau coba produk baru. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!